Nah, di sini ada standar organization chart ketika kita menggunakan metode BIM. Nah, di sini ada BIM manager, civil BIM engineer untuk per masing-masing di ilmu disiplin. Di situ diteruskan kepada civil BIM modeler, ya, dan pembantunya adalah civil draftsman segala disiplin ilmu. Nah, di sini adalah untuk koordinasinya ada regulator, owner, konsultan, dan kontraktor. Nah, di dalam BIM workflow sendiri, ya, di sini ada mapping survei software. Sebetulnya ini bukan termasuk bagian, bukan termasuk software inti BIM, ya. Software inti BIM itu hanya beberapa saja di sini yang saya tampilkan, yaitu adalah InfraWorks. Terus di sini ada Civil 3D, di sini ada Revit, di sini juga ada Navisworks dan Synchro. Nah, beberapa software inti tersebut itu misalkan saya tambahin di situ adalah Tekla, misalkan sama juga dia mengadopsi BIM. Nah, untuk integrasi daripada antar software ini untuk deliverable list-nya menggunakan yang namanya adalah BIM 360. Ya, BIM 360. BIM 360 posisinya di sini, di tengah-tengah sini. Ya, untuk awal, misalkan mapping survei, ketika mapping survei sudah dikerjakan, misalkan bisa menggunakan LiDAR ataupun fotogrametri, kita sudah dapat mendesain, ya, sudah dapat mendesain untuk didistribusikan ke yang namanya adalah software InfraWorks, di mana software InfraWorks ini sudah bisa untuk mendesain untuk hal-hal yang bersifat bersifat fisik, ya. Misalkan contohnya adalah di sini adalah sifatnya adalah preliminary design dan conceptual design. Jadi kalau misalkan kita misalkan mau bangun jalan misalkan ya, jalan dari Jakarta sampai Lampung misalkan atau sampai Palembang, maka untuk hal konseptual bisa dituangkan langsung ke dalam yang namanya adalah software InfraWorks. Software InfraWorks. Ketika konsep dan preliminary design itu sudah disetujui, maka bisa langsung masuk ke software-software yang lebih teknis, misalkan ke Civil 3D, ya bisa dianalisis menggunakan Midas dan Bridge Analysis. Untuk strukturnya bisa menggunakan Revit. Nah, di sini ada Revit ya, Revit. Ya, dari kesemua software ini untuk mendeliverable datanya bisa menggunakan yang namanya adalah BIM 360. Ya, kira-kira itu. Kita lanjut ke next berikutnya. Nah, di sini untuk deliverable and document construction sudah menggunakan BIM 360, ya. Nah, ini untuk misalkan start masuk ya. Ini adalah start production drawing. Ketika sudah production drawing sudah selesai, maka bisa langsung diupload menggunakan diupload ke server, ya. Dalam hal ini adalah BIM 360. Sebetulnya tidak hanya BIM 360, banyak platform-platform yang menyediakan storage daripada untuk dokumentasi data. Nah, ketika sudah masuk, terus dia bikin aturan-aturan di sini ya, bikin aturan atau assign set, terus di atasnya kita sama juga, kita bisa invite beberapa stakeholder atau misalkan owner ataupun konsultan, ya, yang di mana di dalam project tersebut kita bisa bekerja sama. Nah, di sini BIM 360 masuk ke dalam construction drawing ya. Ketika construction drawing sudah didistribusikan ke lapangan, itu bisa menggunakan BIM 360. Nah, orang-orang yang kontraktor atau subkontraktornya bisa kita invite ya di dalam BIM 360 itu sendiri. Nah, ketika construction terdapat dokumen ya, misalkan dokumen untuk mendeliverable ke konsultan, bisa konsultannya di-invite juga di dalamnya. Nanti konsultan juga bisa dikasih akses untuk mengupload dari data yang sudah direvisi. Kita lanjut. Nah, di sini adalah maturity level ya.
Maturity level adalah suatu pengoperasian atau metode di mana metode tersebut masih menggunakan ada level-levelnya, ada maturity level 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita masih menggunakan maturity level 1 dan 2. Ya, maturity level 1 dia masih kerjanya secara individu, ya, maturity level 2 dia bekerjanya sudah secara kolaboratif. Ya. Nah, di sini ada beam dimension, saya langsung masuk ke ininya saja. Nah, di sini ada beam 3D, ya. Beam dimension ini sebuah ukuran di mana beam tersebut dapat dikategorikan sebagai beam 3D, beam 4D, beam 5D, beam 6D, dan sampai ke 7D. Nah, sekarang bahkan sampai ada yang ke 8D. Nah, beam 3D sendiri itu di dalamnya ketika kita sudah masuk inputan mapping, termasuk di dalamnya adalah kontur, dan kedua adalah image atau data udara, foto udara. Dan di situ sudah bisa dikolaborasikan terhadap 3 dimensi itu sendiri, misalkan infrastruktur yang lainnya bisa menggunakan bisa misalkan jalan tol apapun dibuat 3D-nya, ya. Di sini sudah mencakup scope sampai detailingnya. Nah, ketika sudah dibuat 3D-nya, apa yang dimaksud 4D itu adalah penambahan daripada schedule konstruksi. Jadi 3D plus time di situ, plus waktu. Waktu ini adalah untuk construction schedule, ya, construction schedule itu jatuhnya adalah 4D. Jadi 3D plus time itu jatuhnya adalah 4D. Nah, sampai ke 5D itu adalah menggunakan ketika 3D sudah dikombinasikan dengan 4D, ya. 4D itu adalah animasi construction scheduling. Ketika kita masuk ke 5D, dia ditambahkan cost-nya. Jadi di atasnya nanti ketika dijalankan animasinya, animasi schedule misalkan dari 0 ke 100%, misalkan kita hentikan di 50%, dia muncul satu waktu, terus 3D-nya sudah sampai tahap mana, dan proses, tahap pengeluaran cost project-nya sudah sampai mana. Nah, di situ ketika unsur 5D sudah dimasukkan. Nah, di atas ada 6D, ya, berhubungan dengan energi. Ketika kita membuat suatu apartemen atau hotel, nah di situ sudah bisa dihitung daripada panas pencahayaan yang gunanya untuk efisiensi cahaya. Bisa nanti misalkan kalau misalkan kita ada kesalahan dulunya, ya, misalkan kalau setiap ruangan menggunakan beberapa watt untuk mengurangi intensitas cahaya, dia bisa dianalisis menggunakan yang namanya adalah disiplinnya di sini adalah 6D tingkatannya. Tingkatan BIM-nya adalah menggunakan 6D. Nah, hanya saja untuk infrastruktur misalkan seperti jalan tol, dam, dan lain sebagainya, itu masih belum ideal menggunakan tahapan atau dimensi 6D ini. Langsung ke 7D. 7D ini adalah operation and maintenance, ya. Jadi operation and maintenance-nya ini sudah dihubungkan menggunakan fasilitas digitalisasi. Jadi misalkan kalau perawatan-perawatan itu sudah masuk ke digitalisasi. Sekarang waktunya siapa dan untuk membersihkan apa, misalkan ada kerusakan itu rule-nya seperti apa, tahapannya. Nah, itu sudah dimasukkan ke dalam digitalisasi di dalam operation and maintenance ini. Nah, di sini untuk BIM itu sendiri input-inputnya seperti apa? Nah, input-inputnya kalau misalkan di dalam pekerjaan infrastruktur, misalkan gambar-gambar 2D, misalkan seperti ini, kalau di jalan ya, kalau di jalan. Terus kalau di sini ada long plan dan long section. Di sini juga ada cross section ya. Nah, di sini ada plan interchange misalkan. Nah, kalau misalkan kita di dalam project-project yang misalkan IPAL atau itu sama juga dari 2D juga kita nanti akan masukkan ke dalam atau kita replika 2D-nya itu ke dalam model 3D. Ya.
Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam model 3D, misalkan kita buat jembatan yang tadi, ada underpass dan overpass, nah dia bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam InfraWorks, tinggal tarik garis dalam apa yang bersifat konseptual design ya. Itu bentuknya seperti ini. Ya, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan untuk pengantar BIM. Ya. Silakan barangkali yang ada yang mau ditanyakan ya. Kita selalu akan ini ya, prosesnya dialog terus ya Pak ya. Jadi ketika ada yang tidak mengerti silakan langsung bertanya. Ya. Ini adalah workflow materi dari BIM Civil 3D Basic ya. Jadi untuk BIM Civil 3D Basic semuanya harus menelan materi ini. Semuanya harus menelan materi ini. Kenapa kok Pak harus misalkan kita proyeknya adalah IPAL ataupun misalkan apa namanya pengadaan air minum atau air bersih ya. Kenapa kita harus belajar ini? Karena ini basic sekali Pak. Jadi ketika seseorang yang menggeluti dunia BIM, di sini khususnya untuk BIM Civil 3D, ini adalah pokok-pokok intinya. Ketika pokok-pokok inti ini kita tidak menguasai ya, maka percuma saja untuk mengerjakan apa-apa yang misalkan hal-hal yang lebih spesifik seperti misalkan pembuatan pipeline, misalkan pembuatan pipeline itu akan terhambat, ya akan terhambat. Karena apa? Karena di sini di sini materinya sudah membahas daripada pekerjaan yang kita akan geluti nantinya. Jadi ada kesinambungan antara basic dengan yang advance. Nah, kalau yang advance 2 hari lagi. Jadi untuk hari ini itu adalah 2 hari ya durasinya. Basic Civil 3D itu waktunya 2 hari. Untuk BIM Civil 3D yang advance itu durasinya juga sama 2 hari. Hanya saja untuk yang Civil 3D advance itu lebih banyak kita akan menggali tentang dunia perpipaan. Baik, jika misalkan dari apa namanya para peserta ada yang belum menginstal Civil 3D-nya, silakan menghubungi kami nanti kita akan berikan apa namanya? Kita berikan link download Civil 3D-nya. Kalau nggak salah, ya silakan aja nanti kalau misalkan belum ada BIM Civil 3D-nya, software Civil 3D, silakan saja untuk menghubungi kami via chat atau via WA. Nanti kita akan berikan linknya untuk segera di download dan diinstal. Baik, untuk materi pengajaran ini ya kita step by step ya Pak ya. Jadi ketika saya sudah apa namanya sudah mengajarkan ya, dan sudah memperagakan, nanti misalkan di satu step ini atau dua step bagian ini, misalkan satu step ini, saya katakan satu step ini, itu nanti para peserta kami mohon untuk apa namanya memperagakan juga atau mencoba ya agar supaya ketika kita keluar dari apa namanya forum pembelajaran atau pelatihan BIM Civil 3D ini minimal 60 sampai 70% kita sudah dapat ilmunya. Ya. Jadi kami mohon untuk nanti ketika saya sudah memperagakan, nanti saya akan beri waktu untuk para peserta mencobanya ya. Ketika nanti sedang mencoba, nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dan disiapkan tim viewer-nya, Pak. Ya, disiapkan tim viewer untuk kami misalkan untuk atau bisa menggunakan apa namanya di sini kita sharing itu aja screen ya. Kita bisa sharing screen di dalam Zoom ini, silakan aja. Ya. Baik, kita akan langsung mulai. Sekarang saya akan buka Civil 3D-nya. Kita akan pindah. Ya.
Ya, kita akan pindah di sini. Nah, ini adalah Civil 3D 2021. Ya, ketika saya tutup ini ya, saya tutup juga. Bapak-bapak sekalian bisa buka di sini, dituliskan Civil 3D, ada tulisan Civil 3D 2021 Metric, di bawahnya ada Civil 3D 2021 ANZ, dan di bawahnya lagi ada Civil 3D 2021 Imperial. Ya, Imperial. Nah, bedanya apa? Untuk Metric, ANZ, dan Imperial, ini bedanya kalau misalkan kita menggunakan Metric, satuannya adalah meter, dan kedua, stylenya adalah style default bawaan style Amerika, ya, bahwa itu adalah Metric. Nah, ketika kita pilih Civil 3D 2021 ANZ, di dalamnya satuannya tetap metrik, ya. Kedua, stylenya menggunakan standar Australia. Nah, ANZ sendiri itu adalah singkatan dari Australian and New Zealand. Nah, terus di bawahnya terdapat Civil 3D 2021 Imperial. Nah, ini digunakan satuannya adalah inci kalau ini. Ya, ketika kita menggunakan pelatihan ini, ya kita masuk ke pelatihan ini, kita gunakan yang Civil 3D 2021 ANZ. Kenapa kok saya menggunakan Civil 3D 2021 ANZ? Karena stylenya lebih atau hampir sama dengan pekerjaan kita yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak terlalu banyak untuk merubah-rubah style. Kalau kita menggunakan Civil 3D 2021 Metric, sama-sama satuannya adalah meter, tapi stylenya lebih baik ANZ ketimbang Metric. Ya, kira-kira itu alasan kenapa kita menggunakan Civil 3D 2021 ANZ. Kita buka saja. Nah, untuk para peserta yang tidak mempunyai Civil 3D 2021 ANZ, silakan aja diketik di sininya, ya, Civil. Ya, ditulis di sini ya, Civil 3D 2021 Country Kit. Terus di itunya ditulis ANZ di paling belakang, ya seperti ini. Di sini sudah menunjukkan ya Autodesk Civil 3D 2021 ANZ Country Kit. Silakan dibuka, terus di paling atas tinggal diklik. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak scroll paling ke bawah, tinggal diklik bagian yang atas ini yang extensionnya adalah MSI ya. MSI. Ini saya copy, salin alamat link, terus saya bagikan di grup. Ya, saya bagikan di grup. Nanti tinggal download aja di sini. Nah, itu sudah saya bagikan ya. Sudah saya bagikan, tinggal Bapak-bapak download. Setelah di-download, terus diinstal. Installnya seperti biasa, hanya saja Civil 3D-nya dimatikan dulu. Civil 3D-nya di-off-kan dulu, dimatikan, dikeluarkan semua. Setelah itu Bapak install. Nah, kalau sudah nanti tinggal dicari di sininya, di Windows searching-nya, dituliskan Civil 3D. Ya, seperti itu. Nah, di sini sudah muncul Civil 3D 2021 ANZ. Ya. Ya, silakan di-download. Sambil saya teruskan ini ya. Ya. Ini awal dari interface Civil 3D, pembukaannya seperti ini ya. Belum kita klik new drawing ya. Karena di sini mungkin ada yang sudah familiar dan sudah yang belum sama sekali yang pegang software BIM Civil 3D. Jadi di sini ada open dan di sini ada new ya. Di sini ada BIM 360 dan ada learning. Ketika kita klik seperti ini dia muncul tutorialnya ya. Ada beberapa tutorial dasar ya di sini. Nanti silakan dilihat-lihat aja. Nah, di sini juga ada ketika saya klik bagian Recon BIM 360 dan learning. Kita pilih yang Recon aja. Nah, di sini bisa tampilannya bisa menggunakan view,
juga bisa menggunakan name, secara name atau file type. Ya. Nah, di sini ada open dan new. Ketika kita buka open, maka drawing yang sudah pernah kita kerjakan, kita bisa buka menggunakan menu open ini. Nah, ketika buka new baru ini adalah pembuatan new drawing ya. Kita klik new seperti itu. Dia akan mereference ke namanya adalah template ya. Jadi semuanya ini ada template-nya ya. Ketika saya gunakan misalkan saya klik OP, misalkan saya pilih Ctrl O ya. Di sini kita pilih DWT. DWT adalah drawing template ya kepanjangannya. Nah, di sini sudah ada beberapa drawing template ya yang nanti kita akan pakai. Tapi kita akan menggunakan yang AutoCAD Civil 3D 2021 ANZ Design, bukan menggunakan yang ANZ Design yang lain-lain. Kita gunakan yang ANZ Design. Kita klik open ini nanti ya. Nah, untuk pengaturannya supaya misalkan kita klik klik new drawing, terus dia akan mereference terhadap template-template drawing tersebut, maka di sini ada pengaturannya. Ketik OP ya. OP adalah option. Nah, di sini ada pengaturannya di dalam files ini ya. Tab-nya adalah files. Kita pilih template setting di sini. Nah, sudah template setting kebuka, di define lagi. Kita klik bagian yang ini, kita klik 2 kali ya. Nah, kita pilih yang ANZ 2021 design. Kita klik open, terus kita apply, terus kita oke. Ya, terus kita oke. Nah, ketika kita sudah oke, ketika kita keluarkan seperti ini, ya. Terus kita membuat new drawing, maka secara default pembukaan new drawing sudah menggunakan template atau DWT daripada ANZ Design. Ya. Baik, setelah itu kita langsung mengenal yang namanya adalah, ya, kalau kita lihat di sini. Nah, di dalam Civil 3D sendiri, apa sih kegunaannya di dalam Civil 3D itu? Software Civil 3D sangat kompleks penggunaannya dan sangat luas. Bisa di dalam Civil 3D itu lebih spesifik dalam pekerjaan jalan, dalam pekerjaan jalan tol khususnya, terus jalan-jalan nasional, ya karena fitur-fiturnya banyak mendukung untuk pekerjaan jalan, termasuk pekerjaan jalan kereta api. Di sini sudah ada tools-nya yang baru ya, jalan kereta api. Terus mendukung pekerjaan perpipaan. Ya, di sini juga ada pipe network ya. Terus pekerjaan bendungan atau dam. Hanya saja untuk yang khusus pekerjaan bendungan dan dam, fitur-fitur spesifiknya itu masih belum ada di sini. Tapi bisa diakalin menggunakan tools-tools yang ada di dalam Civil 3D. Misalkan nanti kita akan mengenal yang namanya grading, kita akan mengenal yang namanya feature line, kita akan mengenal dari fitur-fitur yang lain. Ya. Nah, di dalam Civil 3D sendiri, sebelum kita memulai pekerjaan kita, minimal kita tahu di bagian poin nomor 2, ya. Ya, di setting drawing template, nah, kita harus mengenal yang namanya setting drawing template. Ya. Apa itu setting drawing template? Setting drawing template itu salah satunya tadi untuk mengatur daripada satuan, ya. Satuan, terus datum dan zone. Nah, kita misalkan bekerja di kalau kita buka Google Earth ya. Google Earth Pro. Ya, misalkan begini ya. Nah, awalnya Google Earth saya itu satuannya derajat dan desimal ya. Misalkan seperti ini.
Nah, di dalam Civil 3D sebetulnya juga mengenal satuan-satuan derajat desimal semacam ini, tapi hanya saja kita sudah dimudahkan ya, sudah dimudahkan dengan yang namanya adalah eee, sistem Universal Transfer Mercator yang disingkat adalah UTM. Ya, di dalam UTM sendiri nanti terdapat zonasi atau zoning-zoning di daerah itu sendiri. Misalkan kita bekerja di daerah Jakarta misalkan. Nah, Jakarta nanti terdapat zoning atau UTM WGS 84 zone berapa gitu misalkan ya. Jadi, datum koordinatnya langsung langsung terletak di daerah zoning. Nah, apa fungsinya ketika kita memasukkan data zoning tersebut? Banyak fungsinya ketika kita akan mengeluarkan, data dari Civil 3D langsung terhadap ke misalkan data-data, eee, global mapper ataupun ke Google Earth. Nah, kita butuh yang namanya penzonaan koordinat, Pak, atau yang disebut yang di situ, kita mengenal yang namanya WGS 84, UTM misalkan berapa zonasinya. Nah, itu bisa disetting menggunakan di sini pilihan. Nah, cara untuk mengetahui, Pak, misalkan posisi saya di Sumatera atau di sana, tapi saya belum mengetahui zonanya, zona masuk UTM berapa. Nah, Bapak-bapak sekalian bisa menggunakan pilihan di sini ya, pilihan, terus mengaturnya di Universal Transfer Mercator, kita pilih klik ini, terus kita terapkan, kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat apa namanya zonasi-zonasi. Di Indonesia hanya ada 47, 48, 49 sampai ke 53. Ya, ini daerah bagian Papua ya, di Papua bagian barat. Hanya ada 47, 48, 49 sampai 53. Nah, dibagi terhadap dua sisi, Pak. Di sisi yang lain adalah utara, bagian sini, north ya. Ini ada tulisan N, north. Terus bagian selatan. Jadi ada utara dan selatan. Tidak ada timur, tidak ada barat. Hanya ada utara dan selatan. Nah, untuk mengetahuinya gimana caranya? Nah, misalkan Bapak sekalian bekerja di Palembang misalkan. Palembang. Ya, misalkan begini. Kita klik telusuri. Nah, kita di sini sudah muncul angkanya 48 ya. 48. Untuk mengetahui utara dan selatan cukup menggunakan ini saja, Pak. Kalau kita gerakkan seperti ini, di atas sudah ada N ya, ini ada N. Terus kalau kita misalkan, rubah daerah sini, dia sudah masuknya adalah south, ya. Sudah masuknya adalah, selatan. Nah, ketika sudah, saya sudah tahu nih Palembang adalah 48 south, nanti kalau misalkan Jawa Tengah masuknya adalah 49 south juga. Nah, kalau Jakarta juga sama 48. Nah, kalau misalkan daerah Aceh, Sigli misalkan. Nah, misalkan daerah sini, Kota Langsa. Kota Langsa masuk di zonasi 47 North berarti ya. Nah, dia sekalian N. Nah, itu adalah secuil dari pengetahuan kita untuk mencari tahu zonasi berapa sih atau koordinat datumnya berapa sih di dalam project yang kita akan kerjakan. Oke, ini saya tutup. Nah, untuk menerapkan di Civil 3D-nya, kita cukup klik yang namanya adalah Toolspace. Ya, Toolspace saya klik, nanti saya akan jelaskan apa itu Toolspace. Terus kita akan terapkan di setting, ya posisinya ada di setting sini. Di sini ada prospektor, setting, survei, dan toolbox. Kita pilih yang setting. Kita klik kanan bagian drawing 4 ini, klik kanan, kita pilih edit. Nah, di sini adalah kita mengkategorikan daripada datum atau zone tersebut. Nah, kita pilih yang bagian paling bawah, ya. Ini bisa di apa scroll seperti itu. Nah, kita pilih UTM WGS 84 datum. Setelah itu di sini kita isikan saja. Nah, sebetulnya di sini bisa kita langsung pilih ya. Ini lengkap sekali, mulai dari utara sampai ke barat sampai ke timur itu ada semua. Kita bisa gunakan yang 48 shot. Misalkan contohnya ini. Kita klik 48 shot ini. Nah, setelah itu di sini ada short, ada north ya. Misalkan kalau north kita tinggal hapus yang S-nya. Ketika itu S short atau kita
rubah saja di sini adalah S. Nah, begitu. Setelah itu kita tinggal klik apply, tinggal kita klik OK. Ya, sudah selesai prosesnya. Nah, saya sekarang jelaskan yang namanya adalah prospektor. Sorry, bukan prospektor tapi tool space. Ya. Di sini ada mode tool space. Ya, ketika kita klik, posisinya ada di home. Nah, ini awalnya seperti ini ya. Nah, tampilannya awalnya seperti ini. Nah, untuk misalkan Pak, toolbar saya nggak muncul Pak. Misalkan toolbarnya nggak muncul seperti ini. Nah, Bapak sekalian tinggal klik minimize two tabs ini ya. Nah, ini tinggal diklik sekali lagi sampai dia benar-benar muncul seperti apa yang kita inginkan. Nah, posisinya ada di sini. Nah, ketika kita pilih tool space di bagian ini sebelah kiri. Nah, tool space itu adalah cikal bakal atau cikal bakal kita akan membuat suatu project yang semuanya data-datanya akan selalu terekam di dalam toolspace ini, Pak. Nah, ini di sini ada point group, surface, alignment, site, catchment, nanti kita akan jelaskan semuanya. Nah, kita nanti akan bersinggungan dengan data storage yang ada di toolspace ini. Nah, di sini ada yang namanya prospektor ya. Prospektor ini semuanya data akan terekam di sini. Terus di bawahnya ada setting. Ini lebih untuk pengaturan ke style. Ya, nanti ada style-style labelnya itu sangat banyak sekali dan kita harus menyesuaikan stylenya terhadap proyek kita masing-masing atau misalkan kita punya standarisasi sendiri, itu nanti kita harus rubah-rubahnya menggunakan ini, tool space dan setting. Nah, di bawahnya ada survei. Nah, survei sendiri lebih ke misalkan peralatan survei, nanti dia akan connect terhadap alat tersebut ya. Ketika nanti ada case-nya ya, di sini, survei, survei, ya lebih ke pekerjaan surveyor. Terus di sini juga ada toolbox. Ya, toolbox itu merupakan adalah fitur yang dimana fitur itu bisa mengeluarkan data-data output seperti misalkan geometrik, ya misalkan STA berapa, terus dia terletak di koordinat berapa. Nah, ini kaitannya untuk mengeluarkan data outputnya ya. Data outputnya itu bisa berupa XML, ya, bisa berupa CSV atau Excel. Ya. Kita misalkan membuat alignment misalkan panjangnya sekian ya sampai 1000 kilo sampai 10 kilo misalkan data alignment tersebut kita bisa dapatkan mulai dari STA 0 sampai STA N-nya. Nah, ini semuanya adalah menggunakan toolspace. Nah, untuk mengetahui dari misalkan setiap objek misalkan rek ini ya, kita klik bagian ini Civil 3D ini sendiri itu dibangun di atas AutoCAD sebetulnya, BIM Civil 3D ini ya. Dibangun di atas AutoCAD yang dimana ketika sudah dibangun di atas AutoCAD, dia dimasukkan unsur atau elemen-elemen fitur-fitur Civil 3D itu sendiri, fitur-fitur intinya ya. Misalkan di sini ada parcel dan lain-lain. Nah, di sini sudah dilengkapi, sudah banyak perubahan ya dari AutoCAD itu sendiri. Nah, kelebihannya apa kita menggunakan Civil 3D ketimbang software misalkan Bentley ada OpenRoot dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya adalah kita tidak perlu belajar lagi untuk membuat atau mengingat-ingat dari komen instruksinya. Jadi misalkan kita membuat polyline, membuat line, membuat circle, membuat arch, insya Allah kalau yang sudah sudah memahami atau sering pakai menggunakan software AutoCAD, maka dia tidak perlu mengulang atau mengingat-ingat lagi karena kita sudah hafal ya. Karena AutoCAD adalah software basic sekali. Misalkan kita membuat rectangle, kita tinggal klik REC seperti itu. Kita membuat circle, kita tinggal ketik C. Kita membuat line, tinggal ketik L.
3D polyline misalkan. Nah, nanti kita akan jelaskan apa bedanya 3D polyline, polyline dan line ya. Ini ada polyline. Kalau kita klik seperti ini, kita bisa keluarkan propertiesnya di sini menggunakan quick properties. Kita pilih display to quick properties palette, kita klik OK. Nah, kita ketik seperti ini. Nah, di sini sudah muncul jadi ini adalah toolkit daripada properties ya. Jadi kita tidak perlu klik properties yang panjang seperti ini. Cukup toolkitnya saja. Ya, jadi ini kita hapus. Seperti ini kita sudah bisa merubah-rubahnya di sini misalkan elevasinya berapa? 10 atau 15 atau 0. Kita bisa merubahnya langsung di sini. Misalkan warnanya merah atau seperti apa. Nah, bedanya polyline dengan 3D polyline. Ketika kita buat 3D polyline, instruksinya seperti ini, 3D poly. Ya. Nah, 3D polyline ini bedanya dengan polyline dan line, itu 3D polyline setiap vertexnya, ketika kita lihat secara 3D seperti ini ya, itu vertexnya bisa dirubah-rubah. Misalkan saya pilih 1, terus saya masuk ke vertex, ini adalah elevasinya 5, atau misalkan lebih ekstrim lagi. Nah, misalkan 100, nah ke sana juga bisa kita bisa minus 500 misalnya. Nah, ini secara 3D sudah berbeda sekali ya antara polyline, 3D polyline dan line. Nah, kalau polyline ketika kita rubah Z-nya, ketika kita buat misalkan polyline misalkan, dia akan menempatkan di satu titik vertex tersebut, misalkan ketinggiannya adalah 10 ya, dia akan mengikut pada start elevasinya. Oke. Nah, di mana setiap vertexnya ini tidak bisa dirubah elevasi. Ya, elevasinya tidak bisa, elevasinya hanya 1. Itu adalah polyline. Nah, kalau line, kita ketika masuk propertiesnya misalkan seperti ini. Nah, di sini dia hanya ada 2 vertex ya. 2 vertex tersebut bisa diatur elevasinya. Misalkan ini saya misalkan ketik minus 10 atau minus 100. Ya, di sini adalah plus 100. Hanya saja untuk line itu dia garisnya tidak bisa menyambung atau multiple seperti polyline ya. Nah, dia terpotong-potong, Mbak. Nah, itu terpotong-potong. Kalau kita menggunakan polyline, dia akan menyambung terus secara multiple, hanya saja dia berada di satu elevasi. Nah, setiap vertexnya tidak bisa dirubah-rubah. Kalau yang ini dia vertexnya bisa dirubah-rubah elevasinya. Nah, itu sekelumit daripada pengetahuan kita di dalam Civil 3D. Kita kembalikan ke menu 2D wireframe. Oke, setelah itu di sini terdapat yang namanya adalah tool palette. Ya. Nah, ketika kita klik kanan, kita pilih Civil 3D Matrix Subassembly. Di sini kita akan dikenalkan yang namanya tool palette. Tool palette itu apa? Tool palette itu adalah sekumpulan daripada style-style assembly ya yang terdapat pada yang dimana style-style tersebut sudah dikelompokkan per masing-masing disiplinnya. Misalkan di sini ada assembly secara global, terus di sini ada assembly misalkan kalau di jalan ya, itu ada basic line, terus di sini ada guardrail, di sini ada basic barrier, terus di sini ada curb ya. Nah, kalau di jalan di sini ada untuk badan jalannya bisa menggunakan line super elevation AOR ini ya. Terus ada banyak sekali nanti yang nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan pekerjaannya saja. Nah, ini ada dialect. Dialect itu kalau di Civil 3D bahasanya adalah slope, Pak. Slope misalkan ini ada jalan ya, ada jalan. Terus di sini ada slope. Nah, seperti ini slope-nya. Nah, bahasanya di sini adalah dialect ya, dialect. Terus di sini ada generic. Generic ini sebetulnya apa namanya? Part-part dari dialect ini ya, hanya saja ini sudah dibuat apa ya terpisah. Jadi hanya satu part begitu. Nah,
contoh gambarnya seperti yang ada di icon-iconnya. Ya. Nanti kita akan jelaskan fungsi-fungsinya. Nah, di sini ada conditional, di sini ada yang conditional cut or fill ketika kita terapkan di dalam sini. Ya, nanti dia akan apa namanya, bisa mendefinisikan mana bagian cut dan mana bagian fill. Ya. Baik, terus di bawahnya ada saluran. Nah, ini ada banyak sekali saluran. Ada retaining wall. Ya, ada struktur yang lain ya. Ada rail juga. Nah, di sini juga ada rail. Baik, itu adalah tool palette. Letaknya kalau kita misalkan panggil, posisinya ada di atas ini ya. Di atas ini ketika kita klik, nah seperti itu. Dia ada tersimpan di sebelah kanan yang persis. Ya. Oke, sebentar. Gunawan, Pak Gunawan. Mohon maaf, di sini apakah ada yang menggunakan, ya mohon maaf ya Pak ya, di sini apa ada yang menggunakan apa namanya, masuk 2 akun? Apakah ada yang menggunakan 2 akun di sini? Masuk secara bersamaan? Kalau Pak Yunus, Hadir, Pak? ya kalau Pak Yunus, apakah sudah terima undangan, Mbak? Undangan pelatihan, Mbak? Ada, Pak. Sudah terima, Pak, saya. Sudah ya. Mohon maaf, saya ini ya, saya sebentar. Nah, ini kan ada 9 orang aja. 9 orang, ada lebih dari satu orang. Mohon maaf ya, saya ini dulu ya. Sebentar, saya absen dulu dari sini. Pak Ari, Pak Sudarmajianto. Pak Sudarmajianto menggunakan akun yang apa ini, Pak? Di sini, Pak. Bapak Sudarmajianto. Ya, Pak. Ya, Bapak menggunakan, oh Pak, ini ya Pak Sudar berarti ya Pak ya? Iya, Pak. Ya, oke Pak Sudar. Oke, Pak Sudar. Oke. Pak Wusto Dwi Agus Rianto. Pak Wusto. Oh, menggunakan Pak Kadafi Muammar ini ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Kalau Pak Ahmadi Syukra, Pak Ahmadi Syukra. Oh, ini Pak Ahmadi Syukra. Oke. Sudah ada. Pak Eko Prima Indra juga sudah. Pak Eko Prima Indra. Pak Fahri Aji Dwi Saputra. Pak Fahri, oh ini juga ada. Aditya Galih Wijaya. Pak Aditya Galih ini ya Pak ya? Iya Pak, ya Pak. Ya. Pak Khairul Mukti. Pak Oke, sudah ada juga. Pak Ari Agusta. Pak Ari Agusta. Ya ada Pak ini Pak. Oh ya, oke. Terus Pak Muhammad Pratito Anditya. Pak Muhammad Adito. Pak Muhammad Pratito. Pak Muhammad Pratito. Nggak ada ya.
Adakah pengganti dari Pak Muhammad Pratito Anditya Nara? Ada, Pak. Saya, Pak, hadir, Oh, Pak. oh iya Pak Muhammad Mohon Pratito. maaf. Oke. Ya, ya nggak apa-apa. Ada, Pak. Siap. Nah, di sini Pak Gunawan W ini namanya siapa ya Pak ya? Pak Gunawan W. Apakah sudah terima undangan Pak? Dan Pak Yunus di sini juga tidak ada namanya. Tapi sudah mendapatkan undangan ya Pak ya? Nggak apa-apa kalau misalkan sudah dapat undangan dari SDM. Pak, Ya. maaf Pak, saya mau live sebentar Pak, mau pindah laptop Pak dari Ahmadi Sukra Pak yang IPA Oh ya nggak B2. apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar Silakan ya Pak. Pak. Ya nggak Sebelum apa-apa silakan. masuk ke BIM-nya ya Pak ya. Sebentar. Ya silakan silakan. Terima kasih. Berarti Pak, mohon maaf Pak Yunus, ini sekedar klarifikasi aja ya Pak ya. Sebelumnya saya belum mendapatkan list daripada dari SDM. Nggak apa-apa kalau misalkan Pak Yunus sudah dapat undangan dari SDM, nanti kita masukkan di sini karena di sini berlebih angkanya ya. Berarti Pak Yunus ini. Pak, boleh tahu nama lengkapnya Pak Yunus siapa Pak? Halo Pak Yunus. Ya, Pak. Ya, Ada, boleh Pak. tahu boleh tahu Pak Yunus siapa nama lengkapnya Pak? Nama saya Yunus, Pak, lengkapnya. Oh Pak, nama lengkapnya Pak Yunus saja ya. Iya, Pak. Oke. Tapi sudah dapat konfirmasi atau dapat undangan dari SDM ya Pak? Oh, belum, Pak. Ini saya dari Pak Wusto. Dari Pak Wusto. Saya mewakili Pak Wusto, Pak. Oh, mewakili dari Pak Wusto ya. Iya. Pak Wusto. Pak Wusto sedang rapat. Sebentar, Pak Wusto. Oke, Pak Wusto. Oke, Pak Wusto. Tapi Pak Wusto sendiri, sebentar, di sini nggak ada ya Pak Wusto ya. Oke, nggak sudah. Oke, siap Pak Wusto. Baik, terima kasih Pak Yunus. Iya, Pak. Pak Adi. Oke, siap. Udah lengkap. 11 orang. 9 orang, oke. Baik, saya akan lanjut. Baik, tadi adalah pengertian dari pembuatan civil atau setting drawing template ya. Kita sudah mengenal yang namanya datum dan cara mengetahui datumnya itu bagaimana. Misalkan kita bekerja di proyek apa, kita sesuaikan aja datumnya dengan proyek yang sesuai dengan proyek lokasinya. Oke, ini saya highlight. Nah, kita sampai juga ke yang namanya adalah import existing ground from point ya. Di sini tidak hanya dari point, bisa juga menggunakan dari contour line. Nah, misalkan seperti ini. Nah, Pak, bagaimana kita mengimpor? Misalkan ada pertanyaan, bagaimana kita mengimpor kalau datanya itu dari data point, Pak, yang didapatkan dari surveyor. Ya. Jadi kalau misalkan mau kerja apapun, pasti ada kita berhubungan dengan existing surface atau EG yang kita namakan ya. Kalau di bangunan air kita mengenal istilahnya adalah OGL ya. OGL adalah original ground level. Kalau di sini kita bisa menggunakan namanya existing ground ya. Nah, OGL itu sendiri bisa kita dapatkan dari data point yang misalkan di sini sudah ada ya. Kita bisa cari. Kita coba cari. Ya, saya gunakan data point-nya.
Ya, ada di sini ya. Nah, Bapak-bapak bisa copy file ini atau copy kalimat ini ya. Saya taruh di chat. Nanti silakan aja masuk ke ini saya taruh di sini. Ya, sudah saya taruh di sana. Nanti tinggal buka di run ya, Pak ya. Ini saya copy misalkan seperti ini, saya copy. Saya buka menggunakan tombol Windows dan R. Atau diketik di sini adalah run. Misalkan saya ketik di sini adalah run. Nah, seperti itu run app, kita enter. Terus kita bisa paste di sini. Jangan lupa disesuaikan dengan versi AutoCAD atau Civil 3D-nya masing-masing ya. Di sini misalkan 2021, kalau misalkan ada yang menggunakan 2000 ya ininya harus diganti. Di sini kita bisa ganti misalkan 2020 ya, atau 2018 misalkan ada yang seperti itu. Silakan aja diganti versinya. Berhubung punya saya 2021, saya langsung enter saja. Dia akan langsung mereference terhadap alamat yang kita tuangkan tadi. Nah, sini kita bisa pilih type ya. Nah, di sini ada contoh-contoh atau sampel daripada apa namanya? Civil 3D ya. Terdapat di sini adalah existing ground point PENZD ya. Kalau kita pilih magnifier. Nah, ya, di sini kita lihat existing ground point PENZD. Terus di bawahnya adalah EG surface PENZD. Sebetulnya ini sama ya, sama-sama data poinnya. Hanya saja data poin yang menggunakan keduanya ini hanya saja bedanya banyak apa namanya? Kuantitinya aja, Pak. Kuantiti dari poinnya itu banyak atau tidak. Nah, di sini kalau kita lihat filenya sangat besar, EG PENZD space delimited itu adalah 535 KB ya. Di atasnya adalah 102. Nah, kalau kita misalkan komputer kita misalkan spesifikasinya tidak terlalu baik. Nah, kita bisa menggunakan yang existing ground point PENZD yang 102 KB ya. Kita bisa gunakan yang 102 ini aja karena file poinnya tidak terlalu banyak. Nah, ketika saya buka seperti ini, Pak. Open. Ya. Di dalamnya sudah ada poin. Terus di sini adalah estingnya, di sini adalah northing. Ya, di sini adalah Z-nya, di sini adalah description-nya. Ya. Nah, apakah boleh misalkan ada kalimat-kalimat misalkan di sini ada point gitu ya. Terus esting, ada northing, elevasi. Nah, ini semua tidak boleh ada data selain yang saya select ini, Pak. Jadi misalkan kalimat atau teks-teks yang lain itu harus wajib dihapus karena sistem tidak akan bisa bekerja ketika ditambahkan deskripsi-deskripsi yang lain. Di sini hanya ada beberapa poin yang tidak banyak sekali. Di sini ada 2.405 poin ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini tuh lebih banyak lagi nih, sampai puluhan ribu kalau nggak salah. Ya, di sini sampai 12.000 ya, 12.000 poin. Nah, ini berat juga ini kalau kita sampai masuk ke dalam Civil 3D atau ke dalam software kita. Nah, kita pakainya yang existing ground point ini aja ya. Langsung cara pembuatannya gimana, Pak? Cara pembuatannya bisa sampai ke apa namanya? Ke format TXT ini. Nah, sampai pembuatan ke format TXT, caranya adalah kita buka dulu ya yang Excel-nya ini, kita lihat. Nah, datanya awalnya seperti ini ya. Oke, ini yang CSV. Sekarang kita akan buka Excel-nya. Kita akan buka Excel. Ya. Ini saya copy. Setelah itu saya akan masukkan ke dalam dengan saya pilih file, open, browse.
Di sini saya tempatkan ke alamat tujuannya yang tadi open. Nah, sekarang saya pilih yang txt aja. Saya pilih all file. Ini type, ya lebih mudah memfilternya. Nah, saya pilih yang existing ground 102 KB untuk size-nya. Saya klik open. Nah, di sini karena masih tergabung semua di dalam satu baris, ya, maka saya pilih klik next. Di sini saya pilih space dan koma, space dan koma. Saya pilih finish. Nah, ini sudah terkategorikan satu-satu. Di sini ada poin. Kalau kita lihat begini, ini adalah P, ini adalah poin, easting, northing, elevation. Di sini adalah description. Ya. Nah, Pak, misalkan ada pertanyaan, Pak, misalkan ini eastingnya diganti ke northing, boleh nggak? Boleh, asalkan angkanya juga ikut juga. Jadi jangan sampai ininya kita tukar ke sana, ya, angkanya nggak ikut. Nanti sistem akan membacanya tetap salah nanti. Jadi ketika eastingnya dirubah, maka satu baris begini juga dia harus ikut. Misalkan posisinya di sana, ya begini ya kira-kira ya. Jadi ngebacanya nanti formatnya adalah point PNEZD. Pak, misalkan tidak ada deskripsinya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Nanti ada di dalam formatnya itu format filternya ada yang format semacam ini, point, northing, easting, dan mendukung yang seperti ini. Ya, sekarang kita masukkan aja sesuai dengan yang tadi. Nah, di sini kita ingat-ingat ya, namanya adalah PENZD. Jangan sampai lupa, nanti ketika kita masuk di Civil 3D-nya, PNEZD. Jangan sampai terbalik seperti itu. Nah, untuk membuatnya ke dalam bentuk teks, agar bisa diolah di Civil 3D, kalau kita lihat 100 ini oke. Nah, ini kalau kita lihat dia masih Oke. Belum ada pembatas. Jadi kalau kita lihat di sini kita edit. Nah, di sini ada koordinat yang sudah dibatasi angkanya. Untuk eastingnya ada 5 angka, untuk northingnya adalah juga sama 5 angka. Ya. Nah, kalau untuk membatasi hal semacam itu agar sama persis seperti ini, jadi kita harus menaruh titik di bagian 5 angka bagian depan ya. Ini kita pakai 1000 aja. Ini kita copy ke sana, kita copy ke sana. Oke. Ini kita pilih sama dengan, kita bagi dengan angka ini. Ya. Kita keluarkan. Ini kalau kita lihat di 5 angka di depan koma, ini masih 6 angka. Ya, maka di sini akan saya tambahkan tambahkan 1 angka, jadinya 10.000 ya. 10.000. Di sini 10.000 sama. Ini saya kopikan aja ke sana. Ya, saya pindahkan ke sana. Ini sudah 5 angka juga kalau kita lihat. Oke. Tinggal elevasinya. Saya copy juga dari sini. Nah, ini terdapat 4 angka. Nah, ini saya kurangi. Saya tambahkan. Oke, ini sudah betul. Nah, tinggal saya copy ini bagian ini ya.
sampai ke bawah, saya kopikan. Nah, begini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita copy. Ini kita copy, kita paste value. Juga sama, kita paste value. Ini juga sama, kita paste value. Nah, bagian ini kita hapus. Terus ini juga kita delete. Ini juga bisa kita delete. Terus kita sisipkan di bagian tengahnya. Oke. Nah, ini sudah, insya Allah sudah benar. Nah, setelah itu tinggal kita pilih file, kita pilih boleh save as, boleh export. Ya. Kita pilih change file type. Nah, kita pilihnya text tab delimited ya. Text tab delimited. Kita pilih save as. Nah, setelah itu misalkan saya taruhnya di sini. Ya. Saya taruh di sini dengan nama file adalah katakan EG saja atau existing ground ya, existing ground. Saya enter, saya pilih yes. Ini saya keluarkan. Oke. Saya keluarkan. Nah, terus saya input ke dalam Civil 3D. Ya. Inputnya bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan toolbar yang ada di atas, namanya point. Ya, kita bisa pilih point creation tools. Kita klik bagian ini. Juga bisa lewat tool space. Ya. Tool space kita klik kanan. Kita pilih create. Nah, juga sama. Ya, jadi ada dua pintu ya di sini. Bisa menggunakan tool space, juga bisa menggunakan toolbar. Nah, setelah itu kita tinggal pilih klik di atas ini. Kita klik ya. Nah, di sini ada style-stylenya. Kalau kita pilih, ya, ini di awal sekali. Nah, di sini ada stylenya. Kalau misalkan kita klik, oke, ini enggak. Point identity, coba kita klik. Next point counternya kita pilih 1. Ya, ini sudah benar semua. Nah, setelah itu kita klik bagian ini ya, import point, kita klik. Ya, ini adalah kotak dialog daripada import point. Nah, di atasnya kita bisa pilih add, terus di bawahnya ada filter daripada format point tersebut. Nanti jangan sampai tidak sesuai dengan formatnya. Tadi kan kita lihat di sini adalah existing ground point PENZD. Nah, itu artinya point, esting, northing, elevasi, dan deskripsi. Nah, itu jangan sampai keliru. Misalkan kita masukkan di sini menggunakan PNE. Nah, ini sudah keliru. Padahal awalnya adalah PEN, ya kan? Nah, sekarang kita pilih yang PENZD menggunakan space delimited. Kita pilih add bagian ini. Ya, kita undang dulu filenya. Nah, setelah itu kita pilih folder dari penyimpanan tadi menggunakan existing ground. Setelah itu kita pilih open. Ya. Nah, ini filenya tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Terdapat kesalahan daripada file yang kita input. Untuk mencari tahu gimana mencari tahu kesalahannya, kita lihat dulu filenya yang tadi. Kita bisa pilih di sini ya. Nah, ini ya filenya, kita pilih klik kanan, kita pilih edit. Nah, di sini terdapat koma-koma. Ya, terdapat koma-koma, bahwa koma di dalam koordinat itu tidak, kalau di Civil 3D-nya, koma digantikan dengan titik. Kalau keadaannya seperti ini, dia tidak bisa terbaca.
maka koma kita gantikan titik dengan langkah kita pilih edit, kita pilih replace. Nah, di sini koma, ya, kalau kita lihat, kita gantikan titik. Ya, ini ada koma, di sini ada titik. Kita pilih replace all. Nah, di situ sudah tergantikan koma, sudah digantikan dengan titik. Kita bisa close. Ini kita tinggal save saja. Ya, setelah di save, kita masukkan lagi ke dalam sini. Add yang ini tadi kita masukkan. Nah, di sini sudah matching. Nah, setelah itu tinggal kita klik bagian PINZD, ya, space delimited. Nah, di sini poin-poinnya sudah benar. Ada poin, esting, northing, elevasi, dan row description. Nah, ketika misalkan nanti data bapak-bapak sekalian terdapat update, ya, terdapat update, misalkan, oh data ini tanggal sekian, ada updatean tanggal sekian atau bulan sekian. Itu bapak-bapak bisa menggunakan add point to point group di bawah ini. Ya, ini kenapa kalau kita klik ini? Ini adalah pengelompokan daripada poin. Ya, jadi ada banyak poin bisa dimunculkan di sini. Nanti tinggal dikelompokkan saja. Nanti ada list daripada pengelompokan data tersebut. Kita bisa gunakan kelompok atau kita grup ya dalam bentuk poin grup. Kita klik bagian ini. Nah, misalkan ini adalah EG tanggal atau tahun 2021 0331 misalkan seperti itu. Setelah itu kita pilih OK. Ya, setelah itu kita pilih OK lagi. Nah, datanya sedang diproses. Nah, ketika sudah kursor sudah bisa bergerak begini, maka datanya sudah bisa kita lihat. Untuk atau menggerakkan atau moving daripada center line, daripada display yang centernya sini, kita bisa gunakan ZE atau kita bisa gunakan trackball-nya, kita klik 2 kali. ZE, ya. ZE adalah zoom extend. Nah, ini adalah bentuk daripada poin yang sudah kita input tadi. Nah, di sini sudah muncul itunya Pak, secara 3D ya. Kita pilih top. Seperti ini. Nah, ketika sudah muncul, di sini terdapat, kalau kita lihat, yang X ini adalah markernya. Kalau kita klik begini, kalau marker ini kita rubah ke sana, oh ya otomatis pasti elevasinya nggak berubah. Yang pasti koordinatnya yang berubah. Ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan awalnya. Nah, setelah itu untuk merubah daripada label ini, Pak, misalkan saya pinginnya di atas ada number-nya. Ya, kita ekstrak sedikit ini ya. Ada number-nya, terus di bawah ada esting-nya atau koordinatnya. Terus misalkan esting diganti dengan XY, itu bisa juga nanti. Itu gimana Pak untuk mengcustom daripada label point group ini Pak? Nah, caranya dengan kita klik, kita select dulu satu saja, nggak perlu kita select semua. Kita bisa klik kanan, kita bisa pilih point group properties. Nah, di dalam Civil 3D, semua objek itu bisa diklik kanan ya. Jadi semua yang berkaitan dengan tool Civil 3D, klik kanannya itu sakti Pak. Jadi kita nggak perlu mainan di atas, ya bukan nggak perlu sih, boleh saja di atas, bisa juga menggunakan klik kanan. Ya, karena apa yang ada di toolbar ini, di sini ada shortcut-nya. Ya, misalkan di atas ada renumber, di sini juga ada renumber. Di atas ada datum, di bawah juga datum. Nah, ketika sudah, kita bisa pilih klik kanan, terus kita pilih point group properties. Ya, di sini semua pengaturannya ada di sini, Pak. Dan semua poin kalau nggak salah ada di sini. Ini kita lihat ya. Ini ada datanya, point listnya. Ya, ini ada data semua yang ada di Civil 3D. Nah, ketika kita misalkan, Pak, saya mau mengkonversi UTM ke latitude longitude. Nah, tidak perlu dikonversi menggunakan cara manual, cukup import saja poinnya. Ya.
cukup import. Nah, di atas ini sudah terdapat latitude dan longitude-nya. Tinggal nanti bisa di-copy saja. Ya. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, untuk merubah daripada stylenya, muhammadpratito@gmail.com. Mohon maaf Pak Muhammad Pratito tadi belum ini Pak mengisi apa pretestnya ya? Belum Pak, betul Pak. Oh ya sudah. Saya bagikan ya Pak ya. Saya bagikan ke dalam Oke siap Pak. nanti tinggal diisi saja. Setelah itu silakan bergabung. Oke siap Pak, terima kasih Pak. Ya sami-sami Pak. Ini saya emailkan. Ya silakan Pak, sudah saya kirimkan. Nanti tinggal dikirimkan. Waktunya adalah 20 menit, 22 menit. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikirim dan mengikuti kembali materi ini. Oke siap Ya, Pak. baik Pak. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Sukra ya. Maaf Pak, jika tidak muncul latitude longitude-nya bagaimana ya Pak? Nah, kalau tidak muncul latitude longitude-nya itu karena nah di sini ya saya itu. Nah, itu belum di setting ini ya Pak. Edit drawing settingnya. Ya, ini harus di setting dulu. Nah, hanya saja UTM 48 itu tidak apa namanya? Tidak merepresentasikan daripada data point ini ya Pak ya. Karena data point ini saya nggak tahu letaknya di mana, ya, letaknya di mana. Kalau nggak salah ini bawaannya daripada Civil 3D, ya, bawaan dari Civil 3D. Nanti kita akan menggunakan data datum atau data koordinat yang misalkan Jakarta atau daerah mana, misalkan Palembang atau mana. Nah, barangkali ada yang punya data point dari misalkan dari software masing-masing, boleh dibagikan ke saya. Nanti kita akan terapkan di situ. Jadi gitu kira-kira Pak Sukra. Ketika tidak ada apa? Mana tadi? Sebentar. Ya. Jadi ketika tidak muncul yang semacam ini, nah di sini ada point list, di sini ada latitude dan longitude, maka hubungannya dengan yang tadi Pak, penerapan daripada datum koordinat. Ya. Jadi ketika datum koordinatnya tidak kita terapkan, maka di latitude longitude-nya tidak muncul juga. Kira-kira begitu. Nah, di sini ada Pak data PNZ-nya boleh di-copy. Itu ada di sini, Pak. Ya, silakan Pak Sudar. Ada di sini, tinggal di-copy saja. Ya. Terus di sini ada Pak, maaf bisa diulang karena terlalu cepat, jadi saya tidak bisa mengikuti prosesnya. Jadi seperti ini Pak, untuk pengajaran kita, Bapak pertama lihat dulu, ya. Nanti akan saya kasih kesempatan untuk mengulang. Ya, jadi ketika nanti ketika sudah mengulang katakan nggak bisa, nanti saya Bapak-bapak sekalian bisa bisa membagikan secara screen share pada Zoom tersebut. Nanti kita bisa bisa benahi dari proses yang tidak bisa tersebut lainnya.
Nah, kira-kira begitu Pak Ahmad Syukra. Jadi ini Bapak nanti lihat aja dulu. Nanti kita bareng-bareng untuk mengulang lagi ya. Kita akan bareng-bareng mengulang lagi. Nah, ketika poin grup sudah masuk ya, kita bisa klik kanan ya, pilih point group properties. Nah, di sini kita pilih yang namanya informasi ya, hanya di informasi saja. Nah, untuk merubah markernya ini itu ada banyak sekali ya Pak ya di sini ya. Nah, kita bisa klik bagian sini. Nah, kita bisa lihat markernya banyak sekali. Kita klik permanen. Nah, itu. Ini saya gerakkan ke bawah ya, arah ke bawah. Nah, itu silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kita pilih oke. Terus di sini Pak, misalkan saya pilihnya adalah semua kita munculkan Pak. Ada number, ada existing, ada esting, ada northing, terus ada elevasi dan ada description, kita munculkan semua. Nah, misalkan di sini tidak ada pilihan untuk memunculkan semua, kita bisa custom ya. Misalkan saya pilih only full code. Coba kita klik apply. Nah, ini kita terapkan dulu. Dia tidak muncul ya. Sekarang saya akan buat menggunakan, saya klik bagian tanda panah bawah ya, pada point label style, kita pilih copy current selection ya. Setelah itu di sini kita pilih misal kita buat namanya adalah full description, misalkan description seperti itu. Saya pilih layout ya, dipilih layoutnya, saya gedein. Nah, di dalamnya sini ini saya hapus saja, elevasi saya hapus, point number description saya hapus. Ya, terdapat hanya point number saja. Saya masuk ke dalamnya, Pak. Saya klik bagian ini ya. Seperti itu. Nah, ini teksnya saya akan rubah menggunakan Arial misalkan. Oke. Saya masuk lagi ke properties. Tadi saya masuk ke format, sekarang saya masuk ke properties. Nah, setelah itu ini di sini ada point numbernya ya. Saya enter untuk pindah ke bawah. Di sini terdapat esting. Esting kalau bahasa kita X ya. Esting bisa timuran. Nah, ini saya pilih esting. Saya klik bagian sana. Diterapkan ke sana. Ini adalah formulanya, Pak. Ini adalah formula. Terus untuk Y-nya, misalkan Y. Nah, saya pilihnya di sini adalah northing. Terus kita terapkan ke sana. Oke. Setelah itu saya pilih elevasi. Misalkan elevasi saya kombinasikan menggunakan EL di sini. Seperti ini misalkan contohnya. Terus setelah itu di sini saya pilih adalah point elevation. Saya klik ke sana. Ya. Nah, di sini ada 3 angka di belakang koma, juga bisa 1 angka di belakang koma, tinggal kita klik bagian ini. Misalkan kita pilih 1 angka, tidak ada belakang komanya, ya kita pilih itu. Jangan lupa diklik terapkan ini Pak ya, apply. Nah, ini tadinya P3, sekarang berubah menjadi P0. Kalau misalkan pinginnya 3 angka atau 2 angka di belakang koma, tinggal diklik bagian ini, terus diklik terapkan ini. Ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini deskripsinya belum ada. Kita bisa enter lagi. Kita munculkan kalau bahasanya di sini row description ya. Nah, untuk huruf besar kita bisa pilih di sini preserve case atau uppercase. Kita klik OK. Nah, kalau sudah tinggal kita klik OK. Ya, Pak, saya bisa nggak Pak warnanya dirubah-rubah, misalkan kalau ini adalah OK hitam, kalau existing dan Y-nya bisa misalkan menggunakan warna magenta. Di sini elevasinya bisa kita gunakan warna merah misalkan. Di sini kita bisa gunakan warna, bisa berwarna-warni ya. Misalkan biru. Oke. Nah, bisa seperti ini. Kita klik OK. Ya. Kalau sudah, kita klik OK, kita klik apply. Hanya saja di sini kita masukkan top level, middle center. Kita pilih middle center juga. Kita pilih OK, kita pilih apply. Coba kita lihat.
Coba. Oke, coba kita ulangi lagi. Full description, point number. Apa tidak muncul? Oh, ini visibility-nya ini false ya. Kita pilih true. Nah, itu sudah muncul. Nah, setelah itu untuk merubahnya ke sebelah kanan, kita pilih yang middle right aja, auto left. Ya, seperti ini. Setelah itu X-nya kita rubah, kalau misalkan kita gerakkan ke kiri itu dia minus, kalau ke kanan dia plus. Ini kita rubah ke plus aja 5, seperti itu. Nah, kita pilih OK, kita pilih apply. Setelah itu di sananya muncul. Nah, begini. Ya. Nah, sampai sini akan saya teruskan ke pembuatan kontur. Cara membuat kontur menggunakan mode point group. Ya. Ketika point sudah dimasukkan, kita akan membuat konturnya. Ini kita bisa klik ya auto hide. Kita pilih prospector. Setelah itu kita buat yang namanya surface, Pak. Klik kanan, create surface. Di sini kita bisa namakan EG. Terus data importnya kapan, misalkan 2021 atau data pembuatannya bisa kita isikan di sini EG 2021 03 di sini bisa saya isikan 31. Oke, enter. Nah, setelah itu di sini bisa kita pilih stylenya ya. Misalkan saya pilih yang kontur existing 1 meter atau yang ini. Boleh. 1 meter adalah intervalnya. Di situ ada 2, 5. Nah, itu kita bisa atur per masing-masing intervalnya. Kita klik OK. Nah, kalau sudah dibuat elemen surface-nya, lalu kita masukkan unsur poinnya untuk membuat kontur. Nah, kita klik bagian point group ya. Kita klik kanan, kita pilih add. Setelah itu pilih yang EG 2021 yang 31 yang ini tadi yang barusan kita definisikan. Setelah itu kita pilih apply, kita pilih OK. Nah, di sini sudah langsung terbentuk konturnya ya. Nah, Pak, bagaimana kalau untuk memunculkan 3D daripada kontur tersebut? Nah, kita bisa klik bagian sini ya. Bisa klik SW isometric, ini cara pertama. Nah, di sini kita bisa gerakkan, pilih shift ya, shift, terus trackball-nya bisa kita gerak-gerakkan begini. Kita tekan trackball-nya. Nah, kita bisa gerak-gerakkan seperti ini. Ya, ini adalah existing konturnya. Terus cara kedua, bisa Pak menggunakan yang namanya adalah ini ada fiturnya tersendiri. Kita klik, kita select konturnya, kita pilih klik kanan, kita pilih object viewer ya. Nah, ini fitur, nah itu. Nah, ini adalah existing ground-nya. Bentuknya seperti ini. Ya, di sini ada tampilan shaded ya. Terus ada tampilan 3D wireframe seperti ini. Lebih ringan daripada shaded tadi. Terus ada tampilan realistik dan silakan nanti dicoba-coba sendiri. Nah, tuh. Oke. Nah, saya kira cukup sampai sini. Silakan Bapak-bapak coba. Kalau misalkan ada yang tidak bisa, nanti akan saya bantu bisa menggunakan TeamViewer. Ya, kalau ada yang mempunyai TeamViewer, silakan nanti dikirimkan passwordnya di chat sini ya. Chat password dan ininya apa namanya? Password dan user ID-nya. Tapi ketika Bapak nggak punya TeamViewer, Bapak bisa share screen menggunakan Zoom. Ya, silakan Bapak-bapak, saya kasih waktu untuk membuat daripada kontur, mulai dari pembuatan cara ekspor menggunakan Excel sampai ke pembuatan kontur ini. Nah, di sini ada pertanyaan, Pak, bisa diulang yang memunculkan kontur. Oke, saya ulang. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, untuk membuat konturnya,
Ya, untuk membuat kontur, saya ulangi lagi untuk membuat kontur, kita pilih klik di bawah ini, namanya adalah point group file, point group. Kita klik kanan, kita pilih add, ya, kita pilih EG 2021, kita pilih OK. Nah, setelah itu dia muncul. Nah, untuk membuat sampai dia keluar point group ini, Bapak harus buat yang namanya surface-nya dulu. Klik kanan surface ini, ya, create surface, lalu Pak kasih nama di sini ya, kasih nama. Namanya apa saja boleh karena ini adalah latihan. Nah, terus stylenya jangan lupa. Style ini banyak sekali ya macamnya ya. Nanti silakan dieksplor. Setelah itu tinggal di OK, terus masuk ke point group. Silakan dari Bapak-bapak kalau misalkan ada kesulitan untuk membuat kontur, jangan malu-malu bertanya. Nanti kita akan bantu seperti kita ada di samping Bapak beneran. Silakan dicoba. Nanya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ini kan yang ANJ tadi belum sempat terinstall ya, baru Ya. 3D biasa ya. Iya. Nggak masalah ya untuk Tidak masalah. pembuatan kontur ya. Iya, tidak masalah. Oh iya. Silakan yang lain. Ya, kita akan memasukkan kontur tanpa memasukkan data point. Dengan cara kita pilih, ini kita hide dulu ya. Misalkan kita hide dulu. Untuk meng-hide semuanya ini tidak memunculkan properti semuanya, kita cukup ini kita gerakkan ke paling atas. Kita pilih none. Ini juga none nih. Klik apply, klik OK. Nah, kalau kita perlu ingat-ingat, ini yang sudah pernah saya buat adalah existing ground bla 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 sampai 31 ya. Nah, sekarang kita akan buat kontur tanpa memasukkan konturnya terlebih dahulu. Misalkan, contoh, saya akan buat lagi. Saya akan buat elemen kontur, create surface, ini adalah EG. Ya, seperti ini. Sudah masuk. Nah, ini poinnya tidak ada ya. Poin tidak ada, tidak saya masukkan, tetapi saya bisa membuat konturnya. Dengan cara klik point file di sini, klik kanan, add, klik add lagi. Nah, di sini kita bisa ambil EG existing ground, klik open. Saya asumsikan ini adalah PENZD, betul. Setelah itu kita klik OK. Oke. Ini jauh lebih ringan daripada yang tadi. Nah, ini ya. Saya hidupkan. Full description. Oke. Nah, kontur apa bedanya Pak? Kontur yang ada poinnya seperti ini, muncul seperti ini, terus dengan yang tadi yang kita buat tanpa memunculkan poinnya. Sangat mempengaruhi kinerja dan performance daripada komputer. Jadi semakin banyak poin, maka akan semakin berat. Ya, semakin banyak poin, maka akan semakin berat. Bayangkan kalau misalkan kita kerja di misalkan 200 hektar dengan poin kita masukkan semua. Pasti akan berat sekali. Ya. Maka cara yang kedua ini lebih efektif daripada cara yang pertama ketika kita masukkan atau mengimpor poinnya terlebih dahulu. Ini jauh lebih ringan ini. Ya. Kira-kira begitu. Nah, sekarang ada pertanyaan, Pak,
gimana kalau kita memunculkan atau membuat surface existing ground-nya dengan data tidak ada poin. Ya, tidak ada poin. Jadi hanya ada kontur semacam ini, Pak. Ya, konturnya hanya semacam ini. Nah, konturnya hanya kontur line seperti ini. Nah, ini kan ada kontur line-nya ya. Nah, konturnya hanya dari seperti ini, hanya dari AutoCAD misalkan. Nah, itu bisa juga dengan catatan ya terdapat elevasi pada polyline-nya. Jadi di semua polyline ini terdapat elevasi. Kalau misalkan dia tidak ada elevasinya, sama saja kita bikin kontur tapi dia konturnya flat ya. Elevasinya 0 misalkan. Nah, ini kalau kita lihat elevasi di sini ada 93. Terus kita lihat klik di sini 93,5 ya. Ini intervalnya adalah 0,5 meter. Ya, seperti itu. Nah, cara yang ini kita bisa pakai dengan menggunakan pilih dulu surface, lalu klik kanan, kita buat elemen surface-nya dahulu. Misalkan ini EG ya. Oke, seperti itu. Nah, kita define sampai ke bawah. Nah, di sini pilihannya adalah menggunakan kontur. Ya, menggunakan kontur. Kita klik kanan, semacam ini. Kita pilih add. Kita pilih OK. Kita sapukan ke semuanya, Pak. Kita sapukan ke semua. Ya. Nah, ini datanya sudah terbentuk. Cara ngeceknya seperti ini. Kita buat ke triangulasi. Kita klik OK. Tuh, datanya sudah masuk. Kita pilih object viewer. Ya. Sama persis dengan yang pembuatan dengan data point. Hanya saja pembuatan dengan cara kan ada kontur lain dan ada data point ya. Itu jauh lebih presisi menggunakan data point ketimbang kontur lain ya, Pak. Ya. Jauh lebih presisi. Silakan, ada yang mau mencoba? Kalau ada yang mau mencoba, silakan. Filenya ini akan saya taruh di di sini ya, saya taruh. Ini saya ekspor aja. Ya, saya taruh di sini, Pak ya. Atau edit control line. Kenapa? Ini control line, klik. Disconnection. Oke, saya taruh di WA group aja. Ya. Ini EG kontur lainnya, silakan ya Pak ya. Nanti barangkali ada yang mau mencoba. EG kontur lain saya taruh di WA group. Silakan barangkali ada yang mau mencoba. Baik, di sini ada pertanyaan dari Pak Sudar. Pak, kalau kita PL pakai ini PL apa maksudnya? Pak, kalau kita PL di kontur tadi tetap ada nilai elevasi enggak ya? Kontur itu. Oh, Kalau kita polyline di atas kontur itu Mas. Ya, tetap Pak, tetap ada. Jadi kalau Tetap misalkan ada ya? ya tetap ada. Ini maksudnya Pak, kalau kita pakai polyline di kontur tadi masih tetap ada nilai elevasi enggak ya? Tetap ada Pak. Karena kita create konturnya based on polyline yang sudah ada elevasinya, ya kan? Nah, kalau misalkan nah sekarang pertanyaannya cara ngecek elevasinya gimana, Pak? Misalkan
Nah, cara ngecek ya. Kan di sini ada elevasi ya, ada elevasi di setiap poinnya. Nah, tapi kan di daerah sini kan belum ada. Nah, di sini kita belum tahu elevasinya berapa, ya kan? Ini elevasinya berapa? Kita nggak tahu elevasi sekitarnya berapa. Itu mudah sekali di Civil 3D ya. Dengan cara kita pilih, misalkan saya pilih ini. Ctrl Z. Oke. Nah sekarang existing ground tersebut kita nggak tahu elevasinya berapa. Kita bisa cek menggunakan kita select dulu surface-nya semacam ini. Nah ini saya rubah ke existing 1 meter. Nah setelah itu saya pilih di sini Pak, namanya add label. Kita pilih kontur single atau menggunakan spot elevasi. Nah kalau kontur single ini hubungannya dengan label-label pada kontur lain. Tapi kalau misalkan kita ingin menggerakkan, kita cari tahu elevasi di mana saja, kita bisa menggunakan spot elevasi. Spot elevasi kita klik seperti ini, ya kita klik ini, kita klik itu. Misalkan biar dia kelihatan warnanya. Nah, untuk merubah warnanya kita bisa klik warna yang ini, pilih hitam. Nah, ketika saya gerakkan poin elevasi ini atau spot elevasi ini, dia akan secara dynamic berubah-ubah, mengikuti daripada existing ground. Ya. Tuh. Jadi sangat memudahkan kita untuk mendesain ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Misalkan kita polyline di situ langsung ada nilainya Pak ya? Ada Pak. Jadi misalkan kita mau membuat, jadi ada, berbeda antara spot elevasi dan yang namanya adalah kalau kita klik di sini label ya, namanya kontur label multiple, ada single, ada multiple at interval. Nah kalau yang kontur single dia hanya berlaku di salah satu yang kita pick aja lainnya. Misalkan kita pick ini, klik ya. Ini satu-satu Pak metodenya. Kalau misalkan di luar daripada kontur, nggak bisa. Misalkan kita klik di sini, nggak bisa. Dia khusus di kontur lainnya saja. Nah, kalau yang menggunakan spot elevasi ini, nah dia di mana saja bisa. Tuh. Ya. Oke. Nah, sekarang itu adalah menggunakan cara yang single label. Nah, sekarang ada yang namanya multiple label. Kita klik bagian ini, kontur multiple. Nah, kita sapukan ke sana, Pak. Set. Nah, itu juga muncul konturnya semua. Nah, ini ada kontur apa namanya? Mayor dan minor. Nah, ada lagi yang namanya adalah kontur multiple at interval. Kontur multiple at interval ini memasukkan data label dengan melanjutkan per intervalnya berapa. Ya, misalkan contohnya begini. Saya klik bagian ini, ya. Sekarang di sini saya disuruh masukkan panjang intervalnya, Pak. Misalkan panjang intervalnya saya masukkan 100. Jadi di setiap kontur label ini ya terdapat jarak 100 meter, diulang-ulang seperti itu. Oke. Nah, sudah ada 3 ya. Ya, sudah ada 4. 1 menggunakan spot elevasi yang ini. Dan kedua menggunakan kontur single. Ketiga menggunakan interval multiple menggunakan yang multiple. Yang ketiga adalah yang keempat menggunakan kontur interval label. Nah, semacam itu. Nah, untuk menghapusnya secara keseluruhan gimana, Pak? Cukup di select semacam ini. Habis itu pilih klik kanan, pilih select familiar. Lalu hapus. Nah, udah selesai. Ya, ini juga sama, select familiar langsung selesai. Delete. Ya, kira-kira begitu. Kalau dia polyline di titik vertexnya itu langsung ada nilainya Pak? Ada. Misalkan kita pilih polyline ya, polyline. Nah, di titik ini misalkan ya gini ya. Gitu ya. Nah, di sini juga langsung ada nilainya 93. Beda dengan kita misalkan gini, dia posisinya pasti 0. Tuh. Ya. Kita kaitkan ke sini, dia langsung
mengait kepada kontur singlenya 94. Nah, kalau kita cek di sini benar-benar konturnya sesuai. Ini 93, di sini juga sama 94. Ya. Untuk ngecek koordinatnya yang paling mudah adalah menggunakan radius apa namanya? Sirkular. Nah, di sini juga langsung muncul X, Y, dan Z-nya. Ketika ini saya gerakkan ke sana, Z-nya maka akan berubah sendiri. Ini saya gerakkan ke sana juga Z-nya berubah sendiri. Ini yang paling mudah menggunakan circle. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Berarti yang ada nilainya yang pas di garis kontur, Pak ya? Ya, yang ada di garis konturnya. Tapi kalau misalkan Pak Kalau yang di tengahnya enggak? Ya, nggak ada elevasinya ya. Nah, nggak ada elevasinya. Tapi kalau misalkan pingin di sini ada elevasinya, Bapak tinggal klik ini, terus kita pilih add label pakai spot elevasi, begini ya. Nah, tuh. Jadi kita gerakkan ke sini aja juga cukup. Jadi sudah mendapatkan X dan Y maupun Z-nya. Z-nya udah ada ya? Z-nya sudah ada. Ya. Silakan kalau mau ada yang mencoba, kita berikan waktu. Ya, jadi kita tadi sudah belajar mengimpor existing ground from point ya, dari point. Terus kita sudah belajar membuat existing surface-nya. Ya, membuat elemen surface-nya. Ya, baik saya lanjutkan. Nah, Pak, ini untuk mencari tahu secara general ya, letak mana posisi kontur ini yang tinggi dan yang paling rendah itu bagaimana caranya, Pak? Ini memberikan informasi secara lugas. Jadi keunggulannya dan keuntungan menggunakan BIM Civil 3D ini sangat luas sekali, Pak. Tidak hanya ini baru sekelumit hanya existing ground, padahal dia bisa diaplikasikan ke bendungan, ke bendung, terus ke pekerjaan apa namanya jalan tol misalkan. Nah, itu sangat kompleks dan membantu sekali untuk program ini, membantu pekerjaan kita. Nah, ketika kita memilih atau ingin memvisualisasikan ya, dalam tabel maupun dalam model, kita bisa klik bagian, kita select ini, kita explore sedikit ya. Kita bisa klik bagian surface properties di sini. Ya. Kita bisa pilih analisis. Ya, di sini ada elevation ring 2D and area. Nah, di sini kita pilih misalkan angka 10 misalkan, 10. Kita enter. Nah, di sini sebetulnya angka yang paling maksimal atau ya maksimal elevasi, posisinya ada di 10 ini ya. Itu 120,7. Itu posisi paling tinggi. Tapi posisi paling rendah itu adalah 87,97. Ya. Sekarang coba kita masukkan di sini posisi paling tinggi 100, saya gunakan angka 100 yaitu 10. 10 itu merah. Nanti kalau yang paling rendah adalah saya menggunakan 170 misalkan. Biru ya. Nah, di sini saya menggunakan interval 30, 50, 70, 90, 110, 150, 130, 150, 160 dan 70. Oke. Saya klik apply, klik OK. Nah, sekarang stylenya kita tinggal rubah menggunakan analisis elevation 2D. Nah, di sini kelihatan posisi paling tinggi mana dan yang paling rendah konturnya bagian mana. Nah, tidak hanya itu saja, ketika kita sudah menganalisis kontur tersebut, kita juga bisa mengeluarkan
tabelnya menggunakan add legend berdasarkan elevation tadi. Kita klik yang bagian ini ya, elevation. Nah, kita klik dynamic, kita enter di sebelahnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Tuh, vertical. Ini juga kita lihat. Nah, dari sini juga langsung kelihatan. Misalkan ini saya rubah menjadi warnanya hitam supaya lebih atraktif. Nah, di sini kalau kita lihat angka paling tua, biru tua, itu minimum elevasinya adalah 87,97, maksimalnya adalah 120,7. Nah, sekarang sampai sini kira-kira ada pertanyaan. Itu berarti bisa langsung muncul volume ya Pak? Kalau sampai sini belum bisa muncul volume. Belum. Iya, karena belum ada pembanding volumenya. Jadi kita kalau misalkan mau memunculkan volume, kita harus desain dulu, Pak. Misalkan volume apa dulu? Misalkan volume galian dan timunan berarti harus ada surface design. Tidak hanya surface existing ground saja, Pak. Ini kan masih existing ground ya. Karena kita Ya. belum membuat misalkan di situ ada objek apa atau ada objek jalan kah atau ada objek timbunan embankment kah atau ada objek timbunan pematangan lahan kah? Nah, kita masih belum tahu atau ada galian apa. Ya, di sini kita sudah bisa menampilkan secara elevation touring. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, Pak, bisa nggak Pak? Kalau kita lihat tadi kan misalkan dalam visual ya, dalam visual kita mau bangun misalkan apa namanya itu pagar pengaman misalkan, pagar pengaman. Nah, pagar pengaman tersebut harus datar. Nah, di sini kalau kita lihat ada elevasi sekian-sekian ya. Nah, Pak, misalkan saya mau elevasinya itu pas di 95. Nah, di sini kan nggak ada, Pak, 95. Nah, bisa kita langsung pilih di sini, ya kita pilih surface properties. Di sini kita misalkan isi satu saja, misalkan, atau dua. Dua aja lah, satu aja lah. Enter begini. Nah, elevasi misalkan berada di S94, ya minimum elevasinya. Terus karena saya akan mau bangun pagar pengaman itu di kontur 95, ya, semacam ini. Nah, di sini sudah saya tandain warnanya. Jadi saya nggak perlu ngeklik apa-apa, ngelihat atau mengobservasi konturnya. Cukup saya gunakan analisis ini aja. Setelah itu saya klik bagian sini, Pak. Klik apply, klik OK. Nah, di kontur 19, nah ini bisa kita munculkan konturnya, majornya, dan minornya. Kalau misalkan minor seperti ini, mayornya adalah warnanya biru misalkan. Apply, terus klik OK. Nah, dari sini sudah langsung kelihatan. Ya, warna biru ini adalah 95. Ya, 95. Nah, ini misalkan mau dibangun, Pak, ini Pak pilihan konturnya, misalkan ini bangunan kita ya. Di sini adalah bangunan kita misalkan. Oh, berarti kan daerah sini saya mau bangun pagar. Nah, pagarnya misalkan seperti ini. Ya, ini yang ngikutin daripada konturnya. Nah, di sini pagarnya. Oke. Kita tanpa capek-capek melihat berarti daerah galian kita kan adalah seluas ini misalkan. Ya. Daerah galian ini seluas itu. Nah, Pak, di sini ada pertanyaan gini. Kita bisa nggak Pak mendapatkan polyline daripada kontur ini? Bisa sekali. Caranya dengan kita klik extract from surface, kita pilih extract object di sini. Nah, di sini kan ada minor, mayor, dan lain sebagainya. Kita pilih yang mayor karena warna biru adalah mayor. Kita pilih select from drawing. Kalau misalkan kita nggak pilih select from drawing, kita pilih select all, maka semua yang berhubungan dengan kontur mayor, dia akan terselect. Kita klik OK, kita pilih di sini. Sorry, bentar.
Select from drawing, klik ini, terus kita klik ini. Ya, ini sudah terselect ya. Kita klik kanan, oke. Nah, kita sudah mendapatkan kontur daripada kontur line daripada elevasi 85. Kalau misalkan ingin dipotong juga bisa. Nah, ini saran ya Pak ya. Saran kalau misalkan bermain kontur di Civil 3D atau sudah ada koridornya, nanti tolong snap-nya dimatikan. Nah, ini ada snap kursor dimatikan karena snap-nya itu sensitif sekali terhadap polyline. Nah, gerak sedikit dia langsung menuju ke polyline, maka biasanya hang langsung atau nunggu lama. Nah, ini saya matikan, saya trim. Oke. Ini juga saya trim. Jadi ini tinggal saya hubung-hubungkan saja. Oke. Nah, elevasinya kita samakan 95 agar bisa terjoin. Ya, seperti ini. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Atau silakan mau dicoba. Sekedar hanya info untuk apa namanya jam istirahat kita pas di angka 12 ya, jam 12. Nanti sekitar 6 menit lagi kita akan istirahat. Baik, saya teruskan. Tadi kita sudah bisa menganalisis surface-nya. Nah, misalkan Pak, analisis surface ini apalagi Pak keunggulannya Pak atau manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari surface analysis ini? Ketika kita membuat katakan jembatan, ya kita membuat jembatan, maka kita bisa melihat dari atau menentukan dari ambang batas katakan abutment ya Pak ya. Kita bisa melihat dari ambang batas abutment. Nah, dari sini pun kita bisa melihat misalkan oh ini elevasi antara elevasi 94 sampai 95 itu dari sini sampai sini. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapat modal untuk mendesain ya, mendesain secara layout. Nanti kita akan bisa mendesain secara profil. Nah, ada pertanyaan, Pak, gimana Pak kalau misalkan kita buat potongan memanjang atau cross section secara spontanitas? Ya, kita belum bahas itu. Nah, ini kalau kita bikin cross section secara spontanitas menggunakan polyline, kita pilih polyline, ya kita ketik PL. Nah, misalkan ini saya ginikan. Ya, saya tarik gitu polyline-nya. Setelah itu saya pilih di sini, saya select dulu. Nah, saya pilih klik kanan. Di sini muncul quick profile. Nah, di sini adalah 5x excretion, ya 5 kali excretion. Excretion adalah skala vertikal. Ini saya pilih x 1 kali excretion. Kita pilih oke. Kita klik bagian ini. Nah, kadang begini Pak, ini nggak bisa diapa-apain ya. Kadang ada kekurangan di Civil 3D itu kalau misalkan kita pandangan zoom-nya itu kurang apa sih, kurang terlalu jauh, itu terjadi seperti ini, nggak bisa digerakkan apa-apa ini. Khusus untuk quick profile itu saja. Nah, ini salah satu jalannya hanya bisa dibuang ini Pak. Hanya bisa diginikan saja. Ini juga sama. Ini nggak bisa diapa-apakan soalnya. Nah, kita ini kan lagi.
Ya, mungkin kita ini dulu ya Pak ya, rehat dulu ya Pak. Karena di sini sudah azan. Mungkin nanti kita bertemu kembali di jam 1. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Nanti kita akan kembali lagi di sekitar jam 1. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.